Season 2 bab ke-123. Meski belum bisa seperti YouTuber yang sudah sukses, Aska tetap berusaha. Dia kembali membuat konten-konten yang bermanfaat seperti konten keduanya ini. Dia bertemu dengan seorang ibu muda mengenakan gamis dan jilbab lebar. Padahal secara tampilan gerobaknya bersih, orangnya juga dari paras juga cantik, dia juga jualan di depan sekolahan. Yang artinya sudah sangat strategis. Tapi tidak ada yang beli. Kenapa? Coba kita deketin. Kasihan ibunya kayak mau nangis gitu. Dia lihat kanan kiri pada Rama. Tapi dianya sepi. Pasti sedih banget ya, As? Ucap Aras. Itu juga yang sedang aku pikirin, ya. Ucap Aska. Dia lalu memberanikan diri untuk menyapa si ibu itu dan berniat untuk membelinya. Jualan apa, Bu? Tanya Aska sedangkan Aras sengaja tidak membuka obrolan untuk melatih Aska. Dimsum, Mas. Ucap si ibu muda itu. Sudut matanya tampak mengeluarkan air mata. Dia menangis. Lo kenapa, Bu? Kok nangis? Saya jualan ini dari tadi, Mas. Tapi belum ada yang beli. Ibu jualannya baru apa udah lama? Tanya Aska lagi. Baru 2 hari? Kemarin sih ada yang beli, tapi sekarang baru 1 tadi yang beli. Harganya berapa satuannya, Bu? Ini udah saya bungkus 5.000 yen, Mas. Ucap si ibu. Dia biji? Tanya Aska. Iya. Ini premium. Ayam dan udahnya banyak. Kan mahal, Mas? Ini aja udah mepet. Ucap si ibu. Aras juga mendengarkan pembicaraan itu. Dalam hati dia pun paham sekarang harga ayam naik dan harga sembako juga naik. Untuk sekelas dimsum memang susah kalau dijual murah. Karena bahan bakunya mahal. Saya beli 10 ya, Bu. Oh ya, saya izin bikin konten boleh? Tanya Aska. Boleh-boleh, Mas. Saya senang sekali malahan. Aska lalu mengarahkan kameranya ke arah ibu itu. Saya jualan seperti ini karena suami saya sakit. Sudah tidak bisa bekerja lagi karena patah tulang di tangannya setelah kecelakaan kemarin. Sekarang saya sudah tidak punya uang lagi. Karena sisa tabungan yang saya punya sudah saya buat modal jualan ini. Tapi malah sepi. Terus besok gimana? Padahal anak saya ada 3. Saya bingung, Mas. Ucap si ibu. Ya Allah, sabar ya, Bu. Semoga setelah ini banyak yang melihat dan membeli dagangan ibu. Ini, Mas. Ibu itu memberikan dimsum pesanan Aska. Aska dan Aras lalu mencobanya. Sekali gigit dan dikunyah, Aska malah spontan melepehnya. Kenapa, Mas? Ibu maaf ini basi ya? Ucap Aska. Aras langsung menepuk pundak Aska. Dia khawatir ucapan Aska menyinggung perasaan si ibu. Masa sih, Mas? Si ibu langsung mencobanya. Dan hal serupa pun dia lakukan. Ternyata memang benar basi. Astagfirullah. Udah jangan dimakan, Mas. Ucap si ibu menarik kembali kresek berisi dimsum yang Aska bawa. Maaf ya, Bu, saya kelepasan bicara. Ucap Aska. Dia lalu mematikan kameranya. Karena menurutnya ini tidak layak untuk dilihat banyak orang. Gak apa-apa, Mas. Sekarang saya jadi tahu apa yang membuat mereka tidak suka dengan dimsum saya. Apa mungkin kemarin juga ada yang basi? Ibu bikinnya selalu fresh kan? Tanya Aras. Saya bikin sudah 3 hari yang lalu. Saya frozen gitu. Tapi kok ternyata begini ya rasanya? Apa yang salah? Ibu maaf kalau bisa setiap jualan bikinnya dadakan aja. Jadi selalu fresh. Orang itu kalau sekali nyoba dan rasanya mohon maaf gak enak, dia akan ragu untuk membelinya lagi. Yang parahnya lagi dia bisa aja bilang ke orang-orang berbagi pengalamannya membeli jajanan ibu. Dari mulut ke mulut inilah yang bisa membuat orang tidak mau beli. Sebaliknya juga gitu. Kalau yang kita jual enak, omongan dari mulut ke mulut ini bisa jadi marketing, Bu. Saran Aras. Iya, saya ceroboh, Pak.
Saya pikir sekalian bikin banyak. Apa mungkin karena freezer saya yang kurang dingin jadi begini? Ya Allah, mau saya kemanakan dimsum sebanyak ini? Ibu itu terlihat menangis. Aska dan Aras malah sungkan karena banyak orang yang menatap mereka. Kalau memang sudah tidak layak untuk dijual, kasih ke tetangga yang punya ayam atau bebek, Bu. Ucap Aska. Ya, Mas. Tapi yang saya pikirkan untuk jualan besok apa? Modal juga gak ada. Tadi malam saja saya hampir kena pinjol, Mas. Saking pusingnya kepala ini. Saya harus bayar SPP anak. Sekolah IT kan lumayan, Mas. Berani karena dulu suami kerja yang gajinya lumayan. Kalau lagi dapat ujian begini, setan tuh kayak deketin terus. Padahal tinggal klik aja masalah saya selesai. Saya dapat uang. Tapi batin saya meronta. Saya gak bisa melakukan itu sekalipun kepepet. Saya takut sama Allah. Ucap si ibu sambil meneteskan air mata. Masya Allah, langkah ibu sudah tepat untuk tidak ambil pinjol. Ibu mau saya kasih pelatihan usaha? Kursus singkatlah ibaratnya. Maaf, saya bukan ahli. Tapi saya hanya berbagi pengalaman saja. Ucap Aras. Sebenarnya dia ingin langsung kasih bantuan karena tidak tega. Tapi masalah tidak akan selesai kalau tidak ada ilmunya. Sampai sini Aska kembali menyalakan kameranya. Ini bagian yang sangat penting. Ayahnya pasti akan mengeluarkan jurus jitunya. Mau Pak, mau. Tapi saya tidak punya modal. Itu gampang, Bu. Yang penting ibu tahu ilmunya dulu. Ibu gerobaknya sudah bagus. Jualannya juga sudah di tempat yang strategis. Apa saja pasti laku di sekolahan pada awalnya. Tapi ada juga yang tidak bisa bertahan karena tidak menjaga kualitas. Meski yang makan ini anak-anak SMP, tapi mereka ngerti loh yang enak mana yang nggak mana. Makanya menjaga kualitas itu penting. Dari bahan baku dan juga rasa. Kebersihan juga. Kedua harga yang terjangkau. Dimsum yang ibu jual mungkin kemahalan bagi sebagian orang. Coba dibikin lebih variatif dan bahan baku lebih murah. Contoh pangsit goreng. Pangsit goreng? Ya Bu, isiannya kan gak beda jauh dari dimsum. Pasti ibu bisa bikinnya. Kasih campuran tepung dan daging 1:1. Jadi kalau ayamnya sekilo, tepung sekilo. Pasti masih kerasa lah. Yang penting adonan pas. Bisa dijual 1.000-an per biji. Untuk sausnya juga kasih bumbu saus kacang dengan rasa manis gurih. Saya gak mau pakai mecin, Pak. Karena kalau sisa anak saya juga makan. Sekarang ada kaldu jamur, Bu. Lebih gurih. Nanti saya kasih tahu tempat grosir yang jual kaldu jamur. Kalau memang itu jadi prinsip ibu, silakan. Nanti disesuaikan saja dengan modalnya. Sekiranya bisa dijual lebih murah. Ibu itu tampak tertegun mendengar ucapan Aras. Dia meresapi apa yang Aras sampaikan tanpa berani menatapnya. Jualan di sekolah itu yang penting enak dan murah, Bu. Untung dikit, kalau banyak jumlahnya kan jadi banyak. Daripada ambil untung banyak tapi yang laku sedikit. Padahal saya inginnya jualan yang premium, Pak. Bahkan kulit saja saya bikin sendiri. Bisa, Bu, tapi jualannya juga menyesuaikan tempat. Tidak di sekolahan. Kalau ibu tetap bertahan dengan yang sekarang, jualnya di kantor-kantor yang target pembelinya menengah ke atas. Kalau anak-anak sekolah kan gak bisa beli harga mahal. Ucap Aras. Ya juga ya, Pak. Baiklah Pak, saya akan usahakan. Semoga saya bisa dapat uang untuk jualan besok pagi tanpa harus berhutang. Amin. Sukses buat ibu. 1 minggu lagi insya Allah saya kembali ke sini untuk melihat perkembangan usaha ibu. Ucap Aras sambil menyerahkan sebuah amplop. Ini apa, Pak? Ambil saja, Bu. Semoga bisa untuk tambahan modal. Ucap Aras yang langsung pamit pulang bersama Aska. Selanjutnya mereka pulang. Senang sekali rasanya bisa berbagi dengan orang lain. Selanjutnya kita ke tempat Fathan. Dia masih mengalami kesulitan katanya. Ucap Aras. Season 2 bab ke-124. Aras terkejut saat Fathan mengirim pesan singkat yang mengatakan kalau dia sedang mengalami kesulitan. Kalimatnya cukup singkat. Bukannya tidak sopan, tapi karena Aras tidak menerima panggilan teleponnya.
dan akhirnya dia mengirim pesan. Aras dan Aska lalu pergi ke lokasi dengan mengendarai mobil. Aska kembali mencoba menelpon saat di perjalanan, tapi Fathan tidak mengangkat teleponnya. "Ada apa sebenarnya, Yaya?" gumam Aska sambil berusaha menelpon Fathan. "Ya sudah, jangan telepon lagi. As, kali aja dia lagi sibuk." "Ya sudah. Ada apa sih itu anak?" gerutu Aska. Dia lalu melihat kembali hasil video si ibu penjual dimsum. Lalu mengeditnya pelan-pelan daripada suntuk di perjalanan. 1 jam kemudian mereka sampai juga di pesantren. Aras memarkirkan mobilnya di sana lebih dulu sebelum menemui Fathan di lapaknya. Saat itu, lepas sholat zuhur dan semua santri baru saja keluar dari masjid. Sedangkan Aras dan Aska tadi sudah salat di masjid lain karena sudah azan. Saat itu pula Aska melihat Fathan yang baru saja keluar dan hendak memakai sandalnya. Pemuda itu belum tahu kalau ada Aska dan Aras di pesantren. "Fathan!" teriak Aska. Fathan pun langsung menoleh dan tersenyum saat melihat Aska. "Hei, Kak, kapan sampai sini?" tanya Fathan sambil menghampiri Aska. "Barusan. Kamu ada masalah apa? Kata ayah kamu lagi kesulitan. Masih sepi?" tanya Aska. "Fathan!" panggil Aras saat dia mendekati Fathan. "Iya, Om." Fathan mendekat lalu mencium punggung tangan Aras. "Ada apa?" tanya Aras. "Oh, yang tadi? Maaf, Om, saya tidak bermaksud menyuruh Om ke sini. Tadi sebenarnya saya mau telepon tapi tidak diangkat sama Om. Terus saya kirim pesan. Niatnya saya mau telepon lagi tapi belum sempat karena Rami," ucap Fathan. "Apanya yang ramai?" "Jualannya, Om. Sejak saya menambah varian gorengan lain, alhamdulillah semakin ramai. Banyak yang beli, Om." "Lah terus masalahnya di mana?" tanya Aras heran, tapi dalam hati dia juga bersyukur kalau ternyata usaha Fathan semakin maju. "Sejak ramai, banyak pembeli yang parkir sembarangan kalau beli, Om, sampai nutupin lapak orang yang jualan di dekat saya. Beberapa kali saya ditegur sama yang punya lapak sebelah karena dianggap nutupi rezekinya orang. Saya jadi gak enak hati. Ayo kita ngobrol di sana saja," ajak Aras sambil menunjuk ke tempat duduk yang ada di depan ruang tamu pesantren. "Tapi saya harus ke lapak lagi, Om. Sekarang Vanos dan Vika yang jagain. Biar mereka bisa salat." "Vanos dan Vika jadi belum salat ya?" "Iya, maka dari itu, Om, kita ke lapak saya aja ya, Om," ajak Fathan. Dia lalu buru-buru ke lapaknya untuk menggantikan Vanos dan Vika. Aras dan Aska pun mengikuti dari belakang. Sampai di lapak, Aras melihat banyak orang yang beli. Wah, senang sekali dia melihat perkembangan usaha Fathan sampai seperti ini. Tapi ada pemandangan yang berbeda. Yaitu seperti yang dikatakan Fathan tadi. Banyak yang beli dan memarkir motornya sembarangan. Bahkan lapak di samping kanan dan kiri Fathan kena imbasnya. Mereka tertutupi oleh pelanggan Fathan. Aras pun sengaja mengajak Aska untuk membeli di lapak sebelah kanan dan kiri Fathan agar mereka juga kebagian rezeki. Samping kanan jualan es doger, samping kiri jualan siomay. Memang jaraknya tidak terlalu mepet. Ada sekira 2 meteran. Tapi jika kondisi sedang ramai begini, orang pun jadi asal saja memarkir motornya sembarang. Kadang tidak sadar mereka menutupi lapak orang. "Mbak, beli es dogernya 5 ya," ucap Aras. Dia membelikan juga untuk Fathan dan kedua adiknya. "Iya, Pak," jawab si penjual dengan muka masam. Sesekali dia melihat ke depan lapak saat ada motor parkir di depannya. Seperti terlihat kesal dengan perilaku mereka yang seenaknya menutup lapaknya. "Sudah lama jualan es doger, Mak. Seingat saya terakhir saya ke pesantren belum ada es doger ya," ucap Aras basa-basi. "Baru, Pak. Belum ada sebulan," jawab penjual. Si penjualnya terlihat tidak ramah. Aras jadi enggan bertanya lebih jauh lagi.
Tapi dia mencoba untuk memahami kondisi si penjual. Kalau dia ada di posisinya mungkin akan merasakan hal yang sama. Tapi bedanya, sekesal apapun dia, akan tetap ramah kepada pembelinya. "Sudah ya, Mbak?" tanya Araf setelah si penjual itu meletakkan plastik kresek berisi 5 es doger di depan Arash tanpa bicara sepatah kata pun. "Sudah, Pak. 35.000, Pak," ucap si penjual. "Oh ya, sebentar," ucap Arash. Dia lalu mengeluarkan selembar uang 50 ribuan dari dompetnya. Lalu dia bayarkan. "Maaf, Pak, saya tidak punya kembalian. Bapak tukerin dulu aja. Lo Mbak jualan kok tidak punya kembalian?" tanya Arash. "Ya, karena saya dari pagi belum ada yang beli. Gara-gara lapak sebelah tuh nutupi jalan rejeki orang. Rejeki saya ketutup sama pelanggan sebelah," gerutu si Mbak. "Sabar ya, Pak. Mungkin ini ujian kesabaran untuk Mbak. Rejeki udah ada yang ngatur. Ikhlas saja. Malah seneng kan di sebelah Rama, jadinya orang bisa tertarik beli ke tempat Mbak juga. Buktinya Allah menggerakkan saya untuk beli di tempat Mbak. Tapi kan baru Bapak saja. Padahal saya jualan dari pagi loh. Kesel banget saya. Oh, maaf ya kalau begitu. Saya doakan semoga setelah ini rezeki Mbak mengalir deras. Oh ya, ini tidak usah kembali Mbak. Buat Mbaknya aja," ucap Aras sambil memberikan uang 50 ribu pada penjual. "Yang bener, Pak. Makasih." Penjual itu tersenyum sedikit. Lalu wajahnya kembali masam setelah melihat ke depan lapaknya yang hampir seluruhnya tertutup motor pelanggan Fathan. Berbeda dengan Aras, Aska justru mendapat pengalaman yang berbeda saat membeli siomay yang lapaknya di sebelah kiri lapak Fathan. Si bapak penjual siomay itu tampak ramah dan banyak senyum. Bahkan saat lapaknya tertutup motor pun dia tidak keberatan. "Pak, siomay 2 porsi bungkus ya," ucap si pembeli yang juga membeli gorengan di tempat Fathan. "Siap, Bos," jawab si bapak. "Bapak gak keberatan banyak yang parkir di depan lapak Bapak?" tanya Aska. "Enggak. Rezeki mah udah ada yang ngatur atuh, Bos. Gak usah takut. Malah banyak yang mampir ke saya juga setelah beli gorengan. Padahal mah sama-sama makanan. Tapi ya alhamdulillah ikut kecipratan rezeki dari si Mamang Fathan ini, mah," ucap si bapak. Dia memberikan pesanan yang sudah jadi pada Aska. "Betul banget, Pak. Masalah Bapak hatinya baik. Makanya Allah kasih rezeki juga buat Bapak. Berapa semuanya, Pak?" tanya Aska. 50 ribu, Bos. Kita mah tinggal jalanin aja, Bos." "Betul itu, Pak." Aska mengeluarkan uang 50 ribu untuk membayar siomay pesanannya. Dia lalu melihat lapak Fathan yang masih ramai dikerubungi pembeli. Apalagi jam makan siang seperti sekarang. Dia pun mencari ayahnya yang ternyata sedang duduk di trotoar tak jauh dari lapak Fathan sambil menikmati es dogernya. Dia lalu menceritakan respon penjual siomay yang ternyata berbeda dengan penjual es doger. "Itulah kenapa kita harus sabar. Sebisa mungkin jangan iri dan dengki pada kesuksesan orang lain. Maka rezeki pun tidak segan menghampiri kita. Bisa kita lihatkan perbedaan penjual es doger dan siomay. Kalau jualan di pinggir jalan yang gak sewa tempat memang resikonya ya begini. Semoga ada jalan keluar yang terbaik untuk Fathan." Season 2 bab